Perkenalkan, nama saya Gede Dimas Saputra dari kelas 10 MIPA 6 nomor urut 14. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apresiasi karya seni. Yang pertama, buatlah video tentang mengapresiasi karya seni yang terbuat dari lukisan, patung, dan lain-lain dengan mengaitkan jenis apresiasi. Di sini saya akan mengapresiasi karya seni tentang lukisan Mona Lisa. Ini adalah lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa merupakan lukisan minyak di atas kayu polar. Lukisan ini memiliki lebar 53 cm dan memiliki panjang 77 cm yang tergantung di balik cermin yang terlindung dan disimpan di Museum Louvre, Prancis. Sebenarnya, teknik pelukisan dan pewarnaan lukisan Mona Lisa sangat berkaitan. Leonardo da Vinci menggunakan teknik sfumato atau teknik berasap. Sfumato adalah istilah yang digunakan dan dipopulerkan oleh Leonardo da Vinci untuk merujuk pada lukisannya yang dibuat dengan melapiskan warna-warni yang berdekatan untuk menciptakan ilusi kedalaman, volume, dan bentuk sebagai hasil akhir. Perpindahan warna tersebut tidak lagi terlihat jelas. Seniman jenius ini menerapkan 40 lapisan cat super tipis dalam lukisannya. Lapisan itu dicampur dengan zat warna yang berbeda-beda, menciptakan efek bias dan bayang di sekitar mulut. Hasilnya, senyuman Mona Lisa yang hampir tidak terlihat dan nampak menghilang saat dilihat secara langsung. Dibutuhkan waktu pengeringan selama berbulan-bulan hingga efek misterius dalam senyum Mona Lisa itu terwujud. Para peneliti juga memperkirakan Da Vinci menggunakan jarinya untuk menerapkan tiap lapisan karena tidak adanya jejak kuas dalam lukisan tersebut. Dan dalam lukisan Mona Lisa tersebut, gradasi warna dari terang ke gelap hampir tidak terlihat. Lukisan Mona Lisa diklasifikasikan sebagai sebuah karya seni yang menganut aliran realisme. Ialah sebuah aliran pemikiran atau aliran seni lukis dengan lukisan yang memiliki kemiripan dengan objek yang dilukis. Gaya ini yang sering disebut dengan naturalis, karena alam konkret yang dilukis dapat dikatakan persis sama dengan hasil lukisannya. Mona Lisa Mona dalam bahasa Italia ialah singkatan untuk Madonna yang artinya Nonyaku, sehingga Mona Lisa artinya Nyonya Lisa. Lukisan Mona Lisa menggambarkan potret setengah badan seorang wanita usia pertengahan 20-an yang berpose di sebuah teras gudang. Berbeda dengan sejumlah model lukisan potret pada masa itu yang umumnya berpose tegak lurus dan kaku, model lukisan ini terlihat santai dan menyilangkan tangannya di pegangan kursi, sambil mengembangkan senyuman tipis yang sangat misterius. Tentang senyuman Mona Lisa itu, banyak pengunjung, yaitu 83% pengunjung merasa bahagia, 90% ada yang merasa jijik dengan lukisan ini, 60% ada yang merasa takut, 2% marah, -1% netral, dan 0% terkejut. Sampai sekarang Mona Lisa masih diliputi tanda tanya besar, terutama yang berkaitan dengan subjek lukisannya. Lukisan ini menjadi khas juga karena sang model lukisan tidak mempunyai alis mata, karena Da Vinci menyimpan kode mikroskopis ke dalam mata Mona Lisa. Dengan menggunakan kaca pembesar, kode ini dapat terlihat meski sangat sulit mengungkapkan kode rahasia.
karena usia lukisan yang sudah tua, namun simbol tersembunyi itu di mata sebelah kiri menunjukkan adanya huruf dan angka. Sementara di mata kanan menemukan huruf yaitu LV yang diduga adalah simbol nama dari Leonardo da Vinci. Menurut saya, lukisan Mona Lisa adalah lukisan yang hebat karena dibuat oleh pelukis terkenal yaitu Leonardo da Vinci. Berhasil menangkap emosi dan karakter yang berbeda dalam satu lukisan. Hal itu terbukti saat seseorang melihat lukisan Mona Lisa. Mereka akan melihat sesuatu yang berbeda, tergantung dari arah mana mereka melihatnya. Lukisan ini terasa lembut dan halus, karena Leonardo menggunakan warna yang hangat dalam lukisan tersebut. Lukisan ini sangat mengagumkan karena proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Selain memiliki nilai seni, karya ini juga mengandung banyak arti dan teka-teki tersembunyi yang membuat lukisan ini menjadi terkenal. Yang kedua adalah nilai-nilai yang didapatkan dari karya seni Mona Lisa ialah yang pertama, estetika dan keindahan, yang kedua, teori keindahan, dan yang ketiga, nilai keindahan. Serta yang ketiga adalah evaluasi kepada karya seni rupa, yaitu lukisan Mona Lisa. Menurut saya, lukisan Mona Lisa yang sebenarnya menggunakan warna yang agak gelap dan sangat monoton, menurut saya seharusnya menggunakan berbagai warna yang cerah agar lukisan Mona Lisa ini lebih menarik pengunjung dan lebih banyak orang yang melihatnya. Dan lukisan Mona Lisa seharusnya mengandung makna agar lukisan tersebut pengunjungnya lebih tahu tentang apa arti atau makna dibuatnya lukisan Mona Lisa ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.